Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Baik, perkenalkan sebelumnya saya Adam Kartiko dengan nomor NIM 203111176 akan membahas dan menjelaskan tentang hukum perlombaan dan undian berhadiah dalam Islam. Yang pertama, pengertian perlombaan. Kata perlombaan sendiri dalam KBBI memiliki arti kegiatan mengadu kecepatan, baik dalam segi keterampilan, ketangkasan, kepandaian, dan sebagainya. Sedangkan secara istilah, kata perlombaan diartikan sebagai kegiatan cabang olahraga yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan atau prestasi dalam bentuk perlawanan tidak langsung, tetapi langsung, tanpa adanya adegan kontak fisik seperti menjatuhkan atau menyerang lawan. Lalu, apa itu undian? Undian dalam bahasa Indonesia berasal dari kata undi yang memiliki arti sesuatu yang dipakai untuk menentukan atau memilih. Seperti untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan sesuatu dan siapa yang bermain dulu. Jadi jika kata undian dihubungkan dengan kata berhadiah, maka akan memiliki makna, yakni undian yang memberikan hadiah bagi pemenangnya. Selanjutnya terkait tentang hukum perlombaan berhadiah. Perlombaan dan undian berhadiah dikategorikan sebagai perkara muamalah, maka dalam hal itu ada sebuah kaidah usul fikih yang menyatakan hukum asal dari segala sesuatu adalah diperbolehkan selagi tidak ada dalil atau nas yang mengharamkannya, dan juga hukum asal dari segala sesuatu adalah diperbolehkan hingga ada dalil atau nas yang mengharamkannya. Al aslu fil mu'amalati al-ibahatu hatta yadulla ala tahrimnya, itu adalah kaidahnya. Meskipun seperti itu, setiap perbuatan mukallaf pasti memiliki konsekuensi hukum. Hal ini dikarenakan agar tidak ada sebuah perbuatan yang tidak bernilai apapun. Karena ketika perbuatan tidak bernilai apapun akan berdampak kepada tidak dapatnya seseorang dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya baik di dunia maupun di akhirat. Pemahaman sebagaimana di atas didasarkan pada sebuah kaidah fikih yang berbunyi sebagaimana yang ada dalam kitab Asy-Syakhsiyah Al-Islamiyah jilid 2. Lanjut, hukum asal dari sebuah perbuatan itu terikat dengan hukum syariah. Ada 5 hukum syariah dalam hal ini, yakni wajib, makruh, sunnah, mubah, dan haram. Selanjutnya, hukum perlombaan. Jika hanya sebagai sarana persaingan dengan orang lain dalam satu hal dan berusaha lebih dari yang lain, maka hukumnya ini adalah boleh karena tidak ada sesuatu yang terkait perjudian dan lain-lain. Akan tetapi tentu hukum ini berbeda dengan perlombaan yang ada hadiahnya. Para ulama dalam membahas masalah perlombaan biasanya mengidentikan dengan perlombaan yang melatih seorang agar siap untuk berjihad, sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya berjudul Al-Mulakhas Al-Fiqhiyah. Perlombaan kuda, melempar, memanah, dan semisalnya merupakan alat-alat untuk berperang yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk membantu seseorang dalam jihad fisabilillah. Oleh karena itu, dalil-dalil tentang disyariatkannya lomba adalah dalil yang memerintahkan umat muslim untuk senantiasa melatih diri sehingga siap untuk berjihad fisabilillah. Di antaranya adalah firman Allah pada surat Al-Anfal ayat 60, yakni, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Lalu dari hadis Nabi tentang hukum dan perlombaan berhadiah adalah sebagaimana hadis Tirmidzi nomor 1700 yang berbunyi, tidak boleh ada perlombaan berhadiah kecuali lomba memanah, berkuda, atau menunggang unta. Kesimpulannya, dalam hal ini ada 2 jenis lomba berhadiah yang diperbolehkan, yakni lomba yang membantu dalam perang jihad fisabilillah dan lomba ilmu-ilmu syariat seperti musabaqah hifdzul Quran, musabaqah tilawatul Quran, dan musabaqah kutub. Karena perlombaan-perlombaan ilmu syariat ini semacam jihad juga, jihad fisabilillah juga, tapi dalam ranah ilmu. Hukum perlombaan dengan taruhan. Selanjutnya, hukum perlombaan dengan taruhan. Ada hukum lain terkait perlombaan yang diartikan dengan adanya taruhan. Misalnya adalah adanya 2 orang yang saling bertaruh dan pada akhirnya bersepakat yang menanglah yang mendapatkan uang tersebut. Hukum dari perlombaan semacam ini tentu ada perbedaan tergantung dari penyedia hadiahnya, yakni ketika penyedia hadiah adalah salah satu peserta lomba, maka sebagaimana tertera dalam Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah,
Jika perlombaan dilakukan antara dua orang atau dua kelompok, lalu salah satu peserta menyediakan hadiah, maka para ulama sepakat bahwa perlombaan semacam ini diperbolehkan. Yang kedua, penyedia lomba adalah penguasa atau orang lain yang bukan dari peserta lomba itu sendiri. Maka dalam hal ini, sebagaimana dalam kitab Mausu'ah Fiqh Kuatiyah, jika dia disediakan oleh pemerintah atau dari masyarakat yang tidak mengikuti lomba, maka para ulama mengatakan bahwa perlombaan semacam ini hukumnya adalah boleh dan menerima hadiahnya adalah halal. Yang ketiga, penyedia hadiah adalah dari peserta lomba. Jika ada dua orang yang akan berlomba dan satu persatu itu menyediakan hadiah, memberikan uang untuk menjadi hadiah, maka disyaratkan adanya seorang muhalil. Muhalil adalah peserta yang mengikuti lomba tetapi ia tidak memberikan iuran. Muhalil dipilih sebagai penengah dan ia adalah orang yang ahli dalam perlombaan tersebut. Maka dalam hal ini, lomba semacam ini adanya muhalil diperbolehkan. Tapi kalau tidak ada muhalil, maka haram hukumnya. Selanjutnya, hukum tentang undian berhadiah. Undian berhadiah itu sendiri disandarkan pada apakah dalam undian tersebut ada uang pendaftaran atau tidak. Jika ada uang yang diberikan dalam bentuk apapun maksudnya maka hukumnya adalah sama dengan perjudian atau ada nasib. Dengan bentuk apapun sing ikuti dijadikan sebagai hadiah pendaftaran itu, maka ini hukumnya sebagaimana adu nasib. Dan telah nyata dalam Al-Quran bahwa hukum dari judi itu haram. Sedangkan jika undian tersebut tidak ada uang yang diberikan dalam bentuk maksud apapun, maka hal ini diperbolehkan. Ilat atau permasalahan hukum pada hal ini terletak pada adanya orang yang dirugikan dan merasa diuntungkan. Kasus adanya pihak yang dirugikan adalah kasus mudarat. Sedangkan kaidah fikih sendiri menyatakan ad-dararu yuzalu, kemudaratan itu harus dihilangkan. Walaupun nantinya ada pihak yang mendapatkan kemaslahatan yang banyak, seperti ketika ternyata orang yang mendapatkan hadiah undian itu orang yang sangat membutuhkan, namun berlaku dalam hal ini sebuah kaidah fikih berbunyi darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Itulah kiranya yang dapat saya sampaikan dari hukum perlombaan dan undian berhadiah, yang pada dasarnya sebagaimana telah saya jelaskan sebelumnya. Terima kasih. Wallahumma fiq ila waqmi thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.